Jumpa kembali dalam video pembelajaran PPKN kelas 9 dengan judul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diharapkan setelah kamu mempelajarinya, kamu mampu menjelaskan hakikat kedaulatan dan juga hakikat teori-teori kedaulatan. Nah, anak-anak semuanya, pada pembelajaran yang lalu kamu sudah mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berupa makna alinea pembukaan dan pokok-pokok pikiran pembukaan serta sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu apa arti kedaulatan? Ada yang tahu apa arti kedaulatan? Nah, kedaulatan berasal dari kata dasar daulat. Itu sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kata daulat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, ada dua macam kedaulatan atau ada dua bentuk kedaulatan. Yang pertama itu adalah kedaulatan ke dalam, yang sering disebut dengan kedaulatan intern, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur fungsi-fungsinya. Sedangkan yang kedua adalah kedaulatan ekstern atau kedaulatan keluar, yaitu adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain dalam mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Sebelum kita mempelajari tentang teori-teori kedaulatan, maka kita harus tahu dulu apa sifat-sifat pokok kedaulatan. Ada 4 sifat pokok kedaulatan. Yang pertama adalah asli. Asli itu artinya adalah kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Artinya kedaulatan tersebut memang ada ataupun berasal dari negara Indonesia sendiri dan tidak berasal dari negara lain. Yang kedua itu adalah permanen. Artinya adalah kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri. Jadi di sini walaupun presiden berganti-ganti, walaupun kabinet menteri berganti-ganti, sepanjang negara tetap berdiri, maka kedaulatan tersebut tetap ada. Yang ketiga itu adalah tunggal. Apa yang dimaksud dengan tunggal? Tunggal itu artinya kekuasaan merupakan satu-satunya dalam negara yang tidak dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Itulah anak-anak sifat-sifat pokok kedaulatan. Sekarang kita masuk kepada teori-teori kedaulatan. Nah, teori-teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang pertama sekali muncul di dunia, yang kemudian disusul oleh teori-teori lainnya. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi berasal dari raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara,
Sesuai namanya, maka kekuasaan tertinggi berada di tangan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum, yang artinya kekuasaan tertinggi berasal dari hukum yang berlaku atau hukum yang sedang berlaku, yang disebut istilahnya dengan hukum positif. Yang kelima, itu adalah teori kedaulatan rakyat. Jadi, teori kedaulatan rakyat ini adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Mengapa muncul teori kedaulatan rakyat? Karena memang dulunya adanya protes daripada teori kedaulatan raja, di mana raja sewenang-wenang terhadap rakyatnya sehingga rakyatnya menuntut akan hak-haknya. Muncullah kita lihat teori kedaulatan rakyat. Dari materi yang Ibu paparkan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam suatu negara, di mana kekuasaan tertinggi tadi memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Jadi kedaulatan juga ada 2 bentuknya, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Di mana kita juga mengenal teori-teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ibu memberikan tugas rumah. Tugasnya adalah jelaskan tentang teori-teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Jadi kamu jelaskanlah ya teori-teori tersebut dan siapa pencetus teori-teori tersebut serta contoh negara-negara yang menganut teori-teori kedaulatan tersebut. Jadi ada 3. Pertama itu adalah menjelaskan apa itu pengertian teori kedaulatan raja, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan rakyat. Kemudian mencari siapa pencetus dari teori-teori tersebut dan contoh negara-negara yang menganut teori-teori tersebut. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Materi berikutnya adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan and stay at home. Bye-bye.